أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين لكم إن نشأ ننزل عليهم إن نشأ ننزل إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون يضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقاتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Semoga yang mendengar dan yang membaca mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua One Day One Jus Provinsi Sumatera Selatan kepada Ustadz Taqwa Martadinata MKOM, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum Anda menyampaikan, mungkin saya hello dulu ya. Ini yang saya hormati dan kami muliakan ya, Mbak Tata yang telah hadir di forum ini. Ini dari Palembang, Amin. Sehat, Ya. Dari mana tadi? Didi keluar ya? Yang Lubuk Linggau, Mbak Reni. Sehat Mbak Reni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mungkin sambil menunggu diingatkan lagi teman-temannya ya untuk dapat hadir pada aktivitas ataupun kegiatan kita pada malam hari ini. Innalhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ketika hari ini Allah masih berikan kesempatan bermuwajahah, bertemu ya dengan orang-orang yang masih Allah berikan kesempatan agar senantiasa bermanfaat untuk orang lain. Alhamdulillah hari ini masih Allah berikan banyak sekali nikmat karunia. Kita bertemu di sini mencoba mengimplementasikan ya salah satu ayat dari Al-Qur'an ya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah hari ini Allah izinkan jazakillah khair kepada Mbak Tata yang telah bersedia menginfakkan waktunya untuk bersilaturahim, sharing kepada kita para pengurus yang ada di Sumsel, terutama Odot Sumsel, baik itu DPA
Palembang, Lubuk Linggau, dan Batu Raja. Salawat dan taslim semoga Allah limpah curahkan kepada Nabiullah kekasih Allah, khatamun nabiyyin, Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita termasuk dalam golongan umat beliau yang senantiasa bersalawat kepada beliau, kepada keluarganya dan para sahabatnya yang lain, serta kita mendapatkan syafaat dari beliau karena kita mencoba mengikuti jejak beliau ya. Mencoba untuk berdakwah, mencoba untuk mengajak orang kepada kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dalam Al-Qur'an juga Allah sampaikan ya. Dalam Ibrahim ayat 7, barang siapa yang bersyukur kepadaku kata Allah maka akan kutambah nikmat kepadanya, dan barang siapa yang kufur kepada nikmatku hingga azab amat pedih. Jadi momen dari setiap agenda ya, ataupun tiap bulan insya Allah, kenapa diadakan kajian rutin per bulan, walaupun yang saat ini masih dikomandoi dari tim project Sumsel ya, Audit Sumsel, yang nantinya insya Allah kolaborasi kepada tim PSDM, tujuannya adalah sebagaimana kalau dalam aktivitas harian kita membutuhkan namanya vitamin tambahan. Kita butuh namanya buah, kita butuh mungkin sesuatu vitamin yang menambah dari makanan pokok kita rutin biasanya. Maka dari itu dengan adanya suplemen tambahan seperti kajian terutama, nah ini semoga menjadi bagian yang bisa menambah sedikit vitamin suplemen ya untuk kita dalam aktivitas, dalam keseharian, dan dalam menjalankan aktivitas dakwah yang ada di daerah kita masing-masing. Tentunya setiap daerah memiliki rijalnya masing-masing ya, tantangannya masing-masing, medannya masing-masing. Namun suplemen kita tetap sama. Sesuatu yang berkaitan dengan ketakwaan kepada Allah, ini yang biasanya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jadi qadarullah pada kesempatan kali ini sambil mengingatkan kepada teman-teman yang lain, mumpung ini masih pembukaan ya kata sambutan, boleh nih diingatkan teman-teman yang lain untuk join pada agenda kesempatan kali ini. Kemudian mungkin tak banyak yang ingin sampaikan karena momen di sini selain kita sharing time, kemudian kita juga bakal menerima materi dari Mbak Tata, insya Allah kita juga saling bersilaturahim harapannya. Maka dari itu nanti yang bisa open cam silakan di open kameranya. Mungkin kalau belum qadarullah ya, belum Allah izinkan ketemu secara offline, jadi mungkin kita bisa silaturahim secara online. Lebih kurang minimal kita saling bisa tafahum ya. Oh ini wajah-wajah dari pengurus Pemprov Sumsel misalkan, itu minimal. Kemudian hakikat dari sesungguhnya dari nantinya terkait dengan materi pada kesempatan kali ini ya, terkait dengan membangkitkan jiwa untuk berdakwah. Semoga dengan nantinya bisa menjadi suplemen tambahan penguatan bagi kita. Kalau dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 ya. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi ini merupakan salah satu yang menjadi penguat bagi kita juga insya Allah terkait dengan kalian adalah umat terbaik ya, yang mengajak pada yang ma'ruf dan mencegah pada yang munkar. Wa tu'minu billah wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan kali ini juga jazakumullah khairan pada seluruh panitia ya yang telah mempersiapkan dari awal sampai dengan selesai nantinya untuk agenda ini. Semoga
setiap apapun aktivitas yang kita laksanakan, senantiasa Allah berikan keberkahan di dalamnya. Ini menjadi salah satu ahsanu amalah, bagian yang menjadi pemberat timbangan amal kita juga nantinya terkait dengan saling menasehati dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah, serta dalam kesabaran. Tentunya yang hakikat kita tujuan utama adalah berupa surga. Surga itu adalah obsesi kita bersama. Milikilah harta dengan infak dan sedekah. Milikilah waktu dengan mencari ilmu. Milikilah ilmu dengan mengajarkan dan menularkannya kepada orang lain. Milikilah harga diri dengan karya besar. Milikilah jiwa dengan cinta. Milikilah cinta dengan memberi. Milikilah kehormatan dengan menjaga diri. Milikilah keselamatan dengan melindungi. Milikilah akhlak mulia dengan pembiasaan. Semoga nantinya dengan kebiasaan baik yang rutin kita senantiasa lakukan dalam harian kita, ini menjadi kebiasaan yang mendatangkan kebahagiaan, kelapangan, dan qanaah nantinya, sehingga memiliki hati dengan tazkiyah yang baik. Jadilah seperti air yang suci lagi mensucikan, bergerak, mengajak orang pada kebaikan untuk menghidupkan, mengalir untuk kebaikan, memancar dengan kekuatan, dikelola menjadi pembangkit energi, sehingga nantinya muncullah energi yang dahsyat dalam kehidupan. Milikilah Allah dengan selalu dekat dengannya. Milikilah Rasulullah dengan mentaati dan meneladaninya. Milikilah syafaat Al-Quran dengan membaca tilawah, merenungkan tadabbur, menghafalkan tahfiz, serta mengamalkan dan mendakwahkan apapun yang kita miliki. Karena hakikatnya ilmu pun menuntut pengamalannya ya. Apa yang kita dapat, kira-kira ilmu ini akan kita amalkan atau tidak. Mungkin itu sekilas dari Ana. Ini alhamdulillah ada Mbak Iva ya dari BPJS ke Kabid Sumatera ya Mbak, kalau saya Mbak. Kadep. Kadep ya, maaf, bukan Kabid ya, Kadep Sumatera ya. Mungkin itu dari Ane. Semoga senantiasa Allah berikan kekuatan dan keistiqomahan dalam menjalankan amal-amalan soleh ataupun kebaikan ya, yang nantinya ini menjadi asana amal bagi kita semuanya. Mungkin itu, semoga nantinya yang belum hadir dapat hadir, yang saat ini sedang sakit semoga Allah sembuhkan, yang lagi banyak aktivitas semoga Allah lancarkan aktivitas dan permudahkan aktivitasnya, Allah berikan keberkahan dalam setiap aktivitas apapun yang kita lakukan nantinya. Mungkin demikian. Assalamualaikum. Kalau misalkan ada kata yang tidak mengenakan dari Anda pribadi, tetap semangat para pejuang Quran yang ada di Sumatera Selatan, terus share dan syiarkan Al-Quran ya, kalam Allah, kalam yang mulia. Insya Allah dengan Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita yang dapat mengarahkan kitanya ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu dari Ane. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Taqwa. Selanjutnya yaitu pemaparan materi kajian kita pada malam hari ini yang bertema membangkitkan jiwa untuk berdakwah. Kepada Ustazah Oktariana Eskom dipersilakan. Ya, harus kita share screen dulu ya. Oke, bisa minta on cam teman-teman yang tidak berhalangan gitu.
Jadi enak kita bisa saling silaturahim tadi kata Pak Ketuanya. Jadi kita enak gitu kan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas? Jelas, Mbak, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, begitu banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua gitu. Nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan. Bahkan saat ini teman-teman mungkin yang lagi sakit masih tetap Allah kasih nikmat gitu kan. Nikmat dalam beribadah, beraktivitas dan nikmat lainnya. Salawat beriring salam, tak lupa kita selalu sampaikan kepada uswah kita, suri tauladan kita, satu-satunya idola yang patut kita idolakan, Nabi besar Muhammad Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita senantiasa menjadi pengikut yang istiqomah hingga nanti di hari akhir beliau memberikan syafaatnya kepada kita dan kita termasuk golongan umatnya. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim untuk DPP Komunitas Wandi Wanjus. Ya, dalam hal ini perwakilan dari BPJS, Bidang Pengembangan Jaringan Strategis, Kepala Departemen Wilayah Sumatera, Mbak Iva. Salam takzim untuk Ketua Pengprov Sumatera Selatan, Ustadz Taqwa Martadinata, beserta jajarannya, dan juga tentunya Dewan Pengurus Area yang ada di Sumatera Selatan. Mau absen dulu, mau presensi dulu boleh nih, mau nyapa-nyapa. Ya, yang dari Sumsel, pengurus Provinsi Sumatera Selatan. Hadir. Hadir. Dari DPA Palembang ada ya? Tadi lihatnya baru Ustadz Amin yang dari Palembang. Hadir Mbak. Alhamdulillah. Aman ya. Dari Lubuk Linggau. Hadir. Hadir, Mbak. Hadir. Bayu hadir. Oke, Bayu itu dari mana ya? Karena Lubuk Linggau juga ada Bayu tuh. Dari Batu Raja, saya sudah melihat tadi ada ketuanya, Pak Didi. Ya, timnya boleh sambil dicolek-colek teman-teman. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dipertemukan gitu. Dipertemukan dalam ikatan ukhuwah gitu ya, sebagai pengurus komunitas Quran gitu, komunitas dakwah. Sebelumnya saya mohon izin teman-teman ya untuk berbicara di sini gitu. Saya berbicara di sini bukan berarti saya ilmunya sudah mahir. Insya Allah malahan di sini teman-teman dari pengurus Sumsel maupun di DPA banyak ustadz dan ustazanya gitu kan ya. Mungkin memang saya diundang berbicara di sini untuk sharing gitu. Jadi konsepnya di sini bukan kajian ya, bukan kajian, tapi lebih ke sharing teman-teman. Jadi nanti pada saat ada yang kurang dalam penyampaian saya, bisa teman-teman tambahkan gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar di sini, saling mengingatkan gitu, ilmu yang ada pada diri kita masing-masing itu bisa sama-sama kita sampaikan nanti di sini. Ya, tema kita pada hari ini membangkitkan jiwa untuk berdakwah gitu. Nah, temanya sebenarnya berat nih, karena kita manusia itu banyak futurnya gitu kan ya. Tapi ada tips-tips tersendiri nanti bagaimana kita membangkitkan jiwa diri kita sendiri itu untuk berdakwah. Bentar, slide-nya kenapa tidak mau? Tadi pas tester bisa ya?
Apa sekarang nggak mau? Participant can now see your screen. Screen-nya nampil nggak? Tampil Mbak, Tampil, Mbak. tampil. Tapi nggak bisa digeser ya, bentar. Nah, ini bisa, Mbak. Kayaknya nggak bisa pakai ini deh. Ya. Tampilan pertama, teman-teman bisa lihat di situ, ya, gambar apa itu. Tentunya teman-teman sudah tahu, gambar pertama yang saya tampilkan di sini adalah jenazah gitu ya, orang yang sudah meninggal dunia. Lantas, apa yang ada di benak kita gitu, kalau melihat orang meninggal dunia? Gitu. Ya, tentunya ada dua gitu, kalau nggak suul khatimah atau husnul khatimah. Gitu kan. Nah, kematian ini adalah sesuatu hal yang pasti terjadi gitu. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Pasti kita semua yang berada di sini akan mendapatkan giliran itu. Ya. Tidak ada urutan antrian gitu. Misal yang lebih tua duluan, enggak. Ya, tapi semuanya kita akan menghadapi kematian itu sendiri. Lantas bagaimana sih kematian kita nanti? Apakah ada yang tahu gitu? Bahkan dari jadwal sendiri, apakah ada yang tahu dari diri kita gitu? Kapan kita akan dijemput maut gitu? Ya, kita lahir dengan satu cara, namun kematian menjemput dengan berbagai cara. Lantas, ya. Dan kita sering sekali gitu melihat kematian yang bikin kita iri gitu. Ya, kita iri, kita melihat saat orang meninggal dunia ketika sujud gitu, ketika orang meninggal berpuasa, ketika mengaji, bahkan ketika berdakwah. Banyak sekali para ulama yang memang meninggalnya itu ketika mereka berdakwah. Apakah itu semua suatu kebetulan, teman-teman? Ya tentu saja tidak gitu. Karena manusia itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan mereka saat hidup. Jadi membiasakan untuk melakukan kebaikan. Ya. Kita lakukan gitu. Kita lakukan. Karena kita tidak akan pernah tahu gitu. Karena Allah memang menilai seseorang itu ya di akhir hidupnya. Makanya kita harus istiqomah gitu. Istiqomah melakukan kebaikan. Karena kita tidak bisa menjamin di akhir hidup kita nanti seperti apa gitu. Maaf, kita juga sering gitu melihat ya orang meninggal dalam keadaan bermaksiat. Karena aktivitas kesehariannya, kebiasaannya mungkin seperti itu. Dan di akhir hidupnya dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir hidupnya dia meninggal dengan kebiasaannya. Begitu juga dengan kita nanti. Aktivitas kita, kebiasaan kita, yang kita lakukan rutinitas sehari-hari. Kalau kita istiqomah, gitu, nanti kita akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan saat kita masih hidup. Karena kematian itu pasti, tentunya banyak sekali yang harus kita persiapkan, teman-teman. Jadi kalau kita hidup itu, kalau untuk mencapai urusan dunia gitu, ya, untuk menimba ilmu, kita kejar seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun lagi. Tapi pada saat untuk urusan akhirat gitu, kita anggap kalau kematian kita itu udah di depan mata. Atau anggap saja besok nih. Maka dengan mengingat itu, kita akan beramal sebanyak-banyaknya. Ya, orang yang sakit saja, divonis dokter gitu, kalau umurnya tidak akan lama, ya tentunya dia akan melakukan banyak kebaikan. Karena untuk mempersiapkan amal menghadap Sang Pencipta. Kematian adalah muara bertemunya Sang Maha Kasih dengan para kekasihnya.
Maka siapapun yang mengimani Allah Subhanahu wa taala tak perlu takut saat kematian itu menjemput gitu. Ya, walaupun kita mikir tuh amalan kita belum banyak untuk menghadapi kematian tersebut. Saat kita merasa kematian itu dekat, kita akan takut untuk berbuat maksiat. Yang kita lakukan hanyalah beramal melakukan kebaikan-kebaikan gitu ya. Baik itu ibadah untuk diri kita sendiri kepada Allah maupun hubungan kita sama manusia itu hablumminanas. Nah, untuk mempersiapkan bekal tersebut teman-teman, mungkin teman-teman itu kenalkan dengan dakwah. Karena dakwah itu adalah mengajak pada kebaikan, mencegah dari kegiatan yang mungkar gitu. Nah, makanya tips bagaimana cara untuk membangkitkan jiwa dalam berdakwah gitu ya, membangkitkan jiwa untuk berdakwah. Ada beberapa yang sudah saya rangkum di sini, sebenarnya banyak ya, banyak, tapi ini hanya beberapa saja. Bentar saya tutup dulu ini. Oke. Yang pertama, hakikatnya kita harus memahami dulu, memahami dan menyadari tujuan dakwah itu apa gitu ya. Yang mana hukum dakwah ini adalah wajib, walaupun beberapa ulama ada yang mengatakan fardu kifayah dan ada juga yang mengatakan fardu ain gitu. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman itu yang mengatakan bahwa dakwah itu adalah wajib dalam surat Al-Imran ya 104, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, dari ayat tersebut bahwa memang Allah memerintahkan gitu ya, segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan. Artinya berdakwah gitu, mengajak dalam kebaikan. Dan juga sabda Rasulullah gitu, hadis riwayat Muslim ya, mengatakan barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Artinya pada saat kita melakukan kebaikan, kebaikan ini bukan hanya kita lakukan semata-mata kita pengen berbuat baik gitu, tapi ganjarannya apa gitu? Ganjarannya kita mendapatkan pahala gitu. Ya, walaupun kita tidak tahu nantinya orang yang kita ajak itu pahalanya mungkin lebih banyak daripada kita gitu, dan pahala itu juga akan mengalir dan didapatkan oleh kita. Dan ada juga nih ayat hadis, maaf, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Jadi memang sabda Rasulullah ini menginginkan kita gitu untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah gitu, walaupun satu ayat kita dakwahkan gitu, kita syiarkan, kita ajak orang-orang. Nah, setelah kita memahami dan menyadari tujuan dakwah itu untuk apa gitu. Ya, kenapa sih kita harus dakwah gitu? Ngapain sih harus capek-capek gitu kan ya? Teman-teman kembali ke niat gitu. Ya, kembali ke niat. Niat kita di jalan dakwah ini untuk apa gitu. Ya, pastinya pengen mendapatkan kebahagiaan gitu. Dan ganjarannya apa? Surganya Allah gitu ya. Nah, namun semata-mata tujuan dakwah kita luruskan niatnya nih. Kita luruskan niatnya semata-mata hanya karena Allah gitu. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu didasarkan atas niat. Ya, jadi niatnya apa? Apakah kita berada di komunitas Wandi Wanjus ini hanya untuk mencari popularitas misalnya? Ataukah kita hanya ingin dianggap sebagai orang yang soleh dan soleha gitu, karena kita bergabung di komunitas ini gitu? Atau kita pengen dapat pujian gitu? Enggak, teman-teman. Ya, kita niatkan dalam diri kita bahwa semata-mata hanya karena Allah gitu. Karena apa? Karena memang kita di sini dituntut untuk karena Allah gitu ya. Nanti ini di selanjutnya. Ya, di quotes ini dakwah adalah cinta ya. Ini saya dapatkan, nggak tahu ya siapa yang nulis, jadi saya tulis aja di sini. Dakwah adalah cinta. Maka ia akan meminta semuanya dari dirimu.
Nah, begitu pula teman-teman pada saat gabung di kepengurusan ODOTS, itu artinya teman-teman sudah siap nih, itu untuk berdakwah gitu ya. Sudah siap untuk berdakwah mengajak orang dalam kebaikan. Dan dakwah itu adalah cinta, teman-teman. Dan dia akan menuntut tuh, akan meminta semuanya dari teman-teman. Dari awal masuk ke pengurusan, teman-teman sudah tahu tentunya gitu, bahwa di komunitas ini ya kita tidak mencari imbalan ataupun ganjaran selain dari ganjaran dari Allah gitu. Ya, selain pahala dari Allah, selain ridhonya Allah, gitu. Kita tidak menginginkan apapun dari sini. Maka yang kita lakukan, apa yang kita berikan pada dakwah ini? Apa yang kita berikan pada komunitas ini gitu. Ya. Kita korbankan banyak hal. Kesibukan kita, aktivitas kita korbankan. Saya rasa yang menjadi pengurus ODOTS itu semuanya orang-orang sibuk, teman-teman. Tapi mereka masih mengazamkan dalam diri gitu. Jiwa semangat dakwahnya masih ada. Untuk mereka berdakwah di sela-sela waktu kesibukan. Bahkan dakwah itu menjadi prioritas, bukan menjadi sisa di waktu luangnya. Kemudian juga apalagi yang dikorbankan? Harta, materi, gitu. Waktu pastinya. Ya. Itu yang kita korbankan dalam dakwah ini. Dan teman-teman tahu dan sangat paham gitu. Kita masuk di dalam komunitas ini, kita tidak mendapatkan gaji gitu kan ya. Komunitas ini bisa dikatakan komunitas terbesar dengan struktur organisasi yang rapi gitu. Bahkan kalau mau dibuat perusahaan, strukturnya itu sudah sangat-sangat bagus sekali gitu. Ya, tapi memang dari atas sampai ke bawah kita semua tidak menerima gaji. Tapi toh kok kenapa banyak orang-orang yang mau gitu? Kok mau sih gitu jadi pengurus ODOTS gitu kan? Teman-teman menyadarin tidak bahwa sesungguhnya teman-teman itu adalah orang-orang yang beruntung. Ya, di Palembang, Batu Raja, Lubuk Linggau, Sumsel itu banyak manusianya. Kenapa antum semua gitu yang dipilih Allah untuk ngurusin komunitas dakwah ini? Ini komunitas spesial loh. Karena ini komunitas yang terpaut dengan Al-Qur'an. Ya, yang mana setiap aktivitasnya itu berlandaskan Al-Qur'an gitu. Mengajak orang untuk cinta Al-Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an. Tetapi Allah memilih antum gitu. Ya, mungkin antum merasa diri antum tidak pantas berada di sini karena belum amanah segala macam, tapi Allah tetap memilih antum gitu. Dan sejatinya amanah memang tidak pernah salah memilih pundak. Ya, dan bisa jadi kalau antum tidak berada di kepengurusan ini akan banyak ujian-ujian lainnya gitu. Ya, tapi karena antum mengurusi dakwah ini maka Allah mudahkan setiap urusan antum gitu. Mungkin pekerjaannya dimudahkan, ya. Dari segi keuangannya Allah mudahkan. Mungkin bisa jadi pada saat antum tidak mengurusin dakwah ini, kondisi Anda akan lebih buruk lagi dari yang sekarang. Gitu. Artinya Allah itu sayang. Allah itu sangat sayang pada kita semua gitu. Dan bisa jadi juga karena memang dosa kita terlalu banyak, maksiat kita terlalu banyak. Allah tidak ingin kita larut dalam maksiat itu. Sehingga Allah dekatkan diri kita dengan orang-orang yang mencintai Al-Qur'an. Ya, orang-orang yang mengajak untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya, makanya kenapa pada saat pengurus ODOTS itu berguguran, ya, pernah disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad gitu. Itu bukan seleksi alam gitu, tapi seleksi Allah gitu. Seleksi Allah. Pada saat kita berkomitmen menjadi pengurus, harusnya kita berusaha komitmen untuk menyelesaikan sampai akhir kepengurusan. Ya, ini doa kita bersama, semoga kita istiqomah gitu. Termasuk saya dan pengurus DPP juga. Semoga bisa istiqomah, komitmen dalam dakwah ini sampai akhir masa kepengurusan paling tidak. Nah, kalaupun ada yang berguguran di tengah jalan, toh itu adalah seleksi Allah gitu. Allah yang menseleksi itu sendiri. Ya, jadi bukan seleksi alam gitu, Allah yang menyeleksi.
Dan walaupun mungkin teman-teman tidak bergabung lagi di ODOS, teman-teman yang sudah keluar dari ODOS, dia tetap rutin dalam ibadahnya segala macam, ya. Tapi paling tidak dia melepas satu kebaikan yang bisa dia ambil dari komunitas ini. Jadi teman-teman kembali lagi ke niat teman-teman gitu, ya. Tanya dalam diri teman-teman masing-masing, apa yang sudah teman-teman berikan di jalan dakwah ini gitu. Apa yang sudah teman-teman berikan di komunitas ini gitu. Jangan menuntut apa yang komunitas ini kasih ke teman-teman. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana cara membagikan jiwa untuk berdakwah, membaca, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, tentunya ini tidak ada keraguan lagi ya dalam membaca, mengamalkan Al-Quran sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang yang zalim selain kerugian. Ya, di sini keywordnya menjadi penawar dan rahmat gitu kan ya. Artinya Al-Quran bisa menjadi obat. Obat di sini apa? Obat hati itu, obat kolbu gitu. Jadi memang Al-Quran ini menenangkan. Jadi pada saat teman-teman lagi banyak masalah gitu, lagi galau, coba periksa kembali gitu. Ya. Al-Qur'annya sudah dibuka belum gitu. Al-Qur'an sudah dibaca belum gitu. Karena pada saat memang kita membaca Al-Qur'an, mendengarkan murotal, itu akan menjadi obat penenang gitu. Ya, obat penenangnya orang-orang beriman itu ya membaca Al-Qur'an gitu. Ya, mentadaburi Al-Qur'an, mendengarkan murotal juga gitu. Dan juga dalam surat Al-Baqarah gitu ya, ayat 2, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya, sudah sangat jelas memang kitab Al-Qur'an tidak ada keraguannya, yang mana isinya mengatur semua kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Dan juga dari hadis gitu ya, Rasulullah bersabda, diriwayatkan hadis riwayat Muslim, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Jadi Masya Allah kita berada di komunitas ini, kita tidak akan pernah tahu gitu, kebaikan mana, amalan kita yang mana, yang Allah ridho gitu ya, yang Allah bisa hantarkan kita ke surga, kita nggak tahu gitu kan ya, walaupun kita sudah bertahun-tahun gitu, dari awal sampai sekarang mengurus komunitas Quran, kita nggak tahu, mungkin dari sekian lama itu nggak ada amalan kita yang Allah ridho gitu. Tapi paling tidak kita mencari syafaat dari bacaan Al-Quran itu sendiri. Gitu. Dari orang-orang yang membaca Al-Quran. Gitu. Dari orang-orang yang kita ajak untuk gabung di komunitas ODOS, yang mereka konsisten, istiqomah membaca Al-Qurannya. Ya siapa tahu dari orang-orang inilah gitu. Ya, dari bacaan Quran mereka lah yang akan kelak memberi syafaat. Apalagi yang kita memang rutin setiap harinya membaca Al-Quran, walaupun itu minimal 1 ayat. Ya. Mudah-mudahan Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat dan menjadi syafaat bagi para pembacanya. Ada quotes lagi teman-teman. Jika dakwah adalah cinta, maka kala cinta memanggilmu, datanglah dalam keadaan berat maupun ringan. Nah, jadi kita tuh terkadang putur ya, namanya aja kita bukan nabi gitu ya. Kita juga bukan malaikat, namanya iman sedang naik turun. Karena kita sudah meniatkan dakwah karena Allah gitu. Dakwah itu adalah cinta gitu. Maka pada saat memang cinta itu memanggil, dakwah itu memanggil, mau kita semua lagi keadaan futur kayak lagi mager kayak gitu kan ya. Lagi banyak aktivitas kayak lagi sibuk yang luar biasa ya. Tetap penuhi panggilannya gitu. Penuhi panggilan. Kalau untuk urusan dakwah ya, untuk urusan akhirat, insya Allah seberat apapun kita, sesibuk apapun kita, Allah akan mudahkan di setiap aktivitas kita gitu. Di setiap langkah kita akan Allah mudahkan. Gitu. Jadi urusan akhirat dunia akan ngiring gitu kan ya. Tapi kalau kita mendahulukan
dunia, akhiratnya akan terabaikan. Jadi pada saat memang teman-teman lagi berat banget gitu, kita lawan gitu, tetap temui, datangi panggilan cinta ini, gitu ya. Kalau lagi keadaan lagi ringan, ya teman-teman pasti bersemangat, ya. Pautkan gitu hati-hati teman-teman, semua. Kalau hatinya sudah terpaut, pasti ada rasa kerinduan untuk bertemu saudaranya. Jadi di setiap event, di setiap agenda komunitas Podots ini, teman-teman pasti akan meringankan langkah kaki untuk berjumpa gitu, untuk menjalankan dakwah ini secara bersama-sama. Maaf, ini durasinya berapa menit ya? Nanti kalau seandainya overtime diingatkan aja ya MC-nya. Siap, Mbak. Ya. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga itu bacalah Sirah Nabawiyah gitu. Dengan kita sering membaca kisah perjuangan perjalanan Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan malu gitu. Kita ini siapalah gitu kan ya. Kita tidak ada apa-apanya. Perjuangan kita itu tidak sebanding gitu ya. Siapalah kita, hanya butiran debu gitu. Yang tidak bisa dibandingkan dengan para nabi, kan. Ada beberapa ini sedikit dakwah Rasulullah pada saat di Mekah gitu. Jadi dakwah Rasulullah itu beliau menerapkan 2 pola dakwah ya pada tahapannya, yang mana pola dakwahnya itu siriyah secara sembunyi-sembunyi dan juga jahriyah terang-terangan. Nah, kalau siriyah secara sembunyi-sembunyi ini Rasulullah lebih targetnya tuh lebih ke keluarga, sahabat, gitu. Dan juga orang-orang yang Rasulullah anggap percaya gitu, yang Rasulullah percaya untuk bisa mensyiarkan juga dakwah Rasulullah ini. Dan sampai ke dakwah jahriyah gitu, terang-terangan gitu. Nah, sementara kita saat ini untuk di Indonesia sendiri ya, dakwah kita ya sudah terang-terangan gitu. Apalagi komunitas Odots Wandi Wanjus ya, alhamdulillah kita udah berbadan hukum gitu, dan juga kita ada sertifikasi halal dari MUI gitu ya. Jadi kita tidak perlu sembunyi-sembunyi gitu, terang-terangan gitu. Terang-terangan dakwah kita, ajak orang sebanyak-banyaknya gitu. Siapa aja gitu. Makanya banyak sekali ya kegiatan Odots gitu, ada kayak ngaos itu yang memang di luar mengajak orang untuk bergabung bersama Odots ya. Jadi dakwahnya memang sudah secara terang-terangan gitu. Kita tidak malu gitu. Kita tidak malu untuk mengatakan bahwa oh ini komunitas Odots gitu. Komunitas Odots adalah komunitas yang mengajak untuk berinteraksi pada Al-Qur'an. Ya. Dan sampailah juga Rasulullah itu hijrah ke Thaif gitu. Dakwahnya sampai ke Thaif, hijrah ke Thaif gitu. Pada saat di Thaif, kenapa di sana? Mohon maaf ini ya jika saya ada salah atau lupa. Kenapa hijrah ke Thaif? Itu karena dianggap orang-orang Thaif itu ramah gitu, dan bakalan menerima dakwahnya Rasulullah gitu. Maka hijrahlah ke Thaif gitu kan ya. Nah, ternyata pada saat di Thaif Rasulullah dakwahnya ditentang gitu. Ya, sampai Rasulullah itu dilempari batu gitu ya, dilempari batu dan terluka berdarah gitu. Walaupun sudah dilindungi oleh Zaid bin Harithah gitu ya, tapi tetap Rasulullah luka sampai berdarah gitu. Kalau kita bandingkan, kita sekarang berdakwah nggak sampai seperti itu kan. Paling lelahnya kita itu karena memang waktu kita itu benar-benar disita untuk dakwah ini gitu ya. Kemudian juga aktivitas yang banyak ya, kita harus kejar-kejaran gitu di sela-sela waktu kosong kita, kerja gitu, urusan kerja, amanah di tempat lain gitu ya. Belum lagi sebagai istri atau suami yang sudah berkeluarga, sebagai anak untuk mengurus orang tua gitu kan ya. Banyak lain halnya gitu ya. Tapi kita tidak sampai seperti Rasulullah gitu ya, sampai berdarah-darah untuk mensyiarkan agama Allah gitu ya. Dan saat hijrah ke Madinah Rasulullah dakwahnya di Madinah itu Rasulullah lebih ke memberikan contoh sih, memberikan contoh teladan gitu ya, sehingga Rasulullah di sana membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah ya. Masjid pertama yang dibangun Rasulullah itu Masjid Quba, dan juga Masjid Nabawi ya yang ada di Madinah, yang mana makam Rasulullah juga di sana. Jadi pada saat kita haji atau umroh kita ke Madinah, kita kunjungan ke sana gitu ya. Tentunya
sangat-sangat merindukan untuk ke sana gitu. Semoga teman-teman semua nanti kita bisa ke sana gitu, ke sana kita mengunjungi masjid yang dibangun Rasulullah. Kemudian juga Rasulullah itu membangun ekonomi rakyat dengan membangun pasar yang tidak jauh dari masjid. Nah, dari sini dakwah Rasulullah sendiri menunjukkan gitu kan ya, menunjukkan bagaimana habluminan nasnya gitu kan ya, membangun ekonomi rakyat gitu. Dan juga Rasulullah mencontohkan bagaimana menjadi sosok yang amanah gitu ya, jujur gitu kan. Sehingga orang-orang melihat sifat karakter Rasulullah ini, perlahan orang-orang ikut gitu, orang-orang ikut bersama Rasulullah gitu untuk beriman kepada Allah. Nah, dan juga dakwah Rasulullah di Madinah itu mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor gitu. Jadi kaum muhajirin itu kaum datangan ya, pendatang gitu, pendatang, dan ansor adalah orang setempat gitu. Jadi konon itu bukan dikisahkan sih ya. Jadi konon kaum muhajirin ini hijrah gitu, hijrah dari Mekah ya, dari Mekah datanglah ke Madinah. Jadi di kaum ansor ini menyambut gitu. Nah, kaum muhajirin ini tidak membawa satu apapun gitu, harta segala macam nggak bawa gitu. Jadi kaum ansor ini menyambut baik ya, menyambut baik, memberikan mereka tempat tinggal gitu ya. Bahkan dikisahkan itu ada sepasang suami istri yang mana mereka memuliakan tamu ini, kaum muhajirin itu, sampai mereka itu kelaparan gitu ya, kelaparan. Tapi di depan tamu ini mereka seolah mereka makan gitu ya, mereka makan, dan tamu ini tidak tahu kalau mereka kelaparan gitu, padahal mereka sebenarnya kelaparan. Nah, begitulah cara mereka memuliakan tamu gitu, yang mana memang Rasulullah mengajarkan muliakan tamu gitu kan, muliakan tamumu gitu, dan ini dilakukan kaum ansor gitu. Nah, lantas walaupun demikian Rasulullah tidak ingin persaudaraan ini begitu saja gitu ya, kaum muhajirin dan ansor gitu, dan tidak ingin kaum muhajirin itu sebagai benalu gitu, sebagai benalu yang hanya numpang lah bahasanya, numpang, semuanya itu dilayani sama kaum ansor ini, walaupun tidak berkeberatan sih dari kaum ansornya sendiri gitu. Nah, lantas Rasulullah mempersaudarakan mereka gitu, menyatukan mereka, menikahkan gitu ya, kalau nggak salah dikoreksi nanti, maaf. Menikahkan nanti kaum ansor ini dengan muhajirin gitu. Ada yang ini supaya mereka terjalin hubungan keluargaannya. Nah, walaupun demikian Rasulullah mengajarkan juga kaum muhajirin ini bisa mandiri gitu. Jadi mereka udah bisa nyari nafkah sendiri gitu kan ya, udah bisa cari rezeki sendirilah, sehingga tidak bergantung lagi dengan kaum ansor. Sehingga mereka sudah berada di sana, sudah tahu nih untuk bertahan hidup itu seperti apa. Dan dari sini mereka ya bersaudaralah walaupun memang tidak sedarah. Nah, begitu pula dakwah kita saat ini sih, apalagi teman-teman di pengurus Pemprov maupun DPA gitu kan ya. Persaudaraannya itu harus dijalin dulu erat gitu, harus dijalin dulu erat. Bagaimana teman-teman mempersaudarakan, menyatukan gitu. Jadi tidak ada istilah pengurus lama, pengurus baru gitu kan ya teman-teman. Yang ada sekarang itu kepengurusan 2021 sampai 2024 gitu. Jadi walaupun memang teman-teman yang baru ngerasa masih banyak belum pahamnya tentang ODOTS, ya pengurus lama membimbing itu, mengayom, merangkul gitu. Bagaimana memang persaudaraan ini tetap terjalin gitu. Jadi kalau ikatan ukhuwahnya udah kuat, ya teman-teman akan bersemangat gitu, akan bersemangat, saling menyemangati untuk tetap berada di jalan dakwah ini. Tuh, ada quotes lagi ya dari hadis ini ya. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Ya, jadi teman-teman, apalagi teman-teman yang udah jadi pengurus, teman-teman itu jadi sorotan ya, jadi sorotan para member dan juga masyarakat umum. Apalagi ini komunitas Quran, komunitas dakwah, komunitas Quran, komunitas dakwah gitu. Teman-teman bisa berdakwah itu melalui teladan gitu. Karena sebaik-baik nasihat ya adalah memberikan teladan yang baik gitu.
kita mengajak orang, biasanya orang itu mau ikut dengan kita mencontohkan, dengan menjadi teladan yang baik gitu. Makanya teman-teman yang baru berhijrah mungkin ya, atau juga baru apa ya, karena memang ada yang memang gabung di Odds ini pengen menjadi lebih baik, ya disinilah tempatnya gitu. Jadi teman-teman semua saling merangkul dan mengingatkan gitu. Tidak ada yang merasa bahwa amalannya sudah banyak gitu, sudah lebih daripada teman-teman yang baru, enggak gitu. Jadi sama-sama akhlak kita gitu ya, adab dulu baru ilmu gitu. Jadi teman-teman memang kita sama-sama memperbaiki diri kita harus lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Seburuk apapun masa lalu kita, setiap orang punya masa lalu gitu. Tapi di sini kita bersama-sama, ayo gitu, kita menjadi lebih baik. Nggak hanya kita sendiri gitu, nggak hanya menonjolkan diri kita sendiri menjadi lebih baik, ayo kita sama-sama jadi lebih baik gitu. Itulah gunanya ukhuwah gitu. Jadi teman-teman di luar sana ya, member Odds maupun masyarakat akan melihat gitu. Oh, akhlak dari para pengurus komunitas Odds ini ternyata memang mereka menteladani akhlaknya Rasulullah gitu ya. Walaupun memang tidak sepenuhnya, tapi kita berusaha untuk meneladani akhlaknya Rasulullah. Oke, kemudian yang keempat. Yang keempat itu silaturahim dan mintalah nasihat kepada guru atau murabi atau orang-orang yang mampu memberikan semangat dan nasihat. Ya, teman-teman di sini penting nih, ya, apalagi teman-teman yang baru jadi pengurus ya, baru jadi pengurus atau juga DPA-nya yang baru benar-benar launching gitu. Karena kita, apalagi kita yang baru, kita butuh banyak masukan. Kita butuh nasihat gitu. Jangan pernah takut dikasih nasihat gitu, selagi itu untuk kebaikan gitu ya. Walaupun memang keputusan sepenuhnya ada di teman-teman, karena teman-teman sudah jadi pimpinan di DPA ataupun pengprofnya masing-masing. Tapi tidak salahnya kita bersilaturahim, meminta nasihat kepada guru-guru kita gitu ya, kepada orang-orang yang mampu memberikan semangat. Nah, kalau di komunitas Odds sendiri gitu, enak sih, kita ada urutannya ya, turunannya gitu. Dari DPA seandainya ada masalah ataupun mau sharing segala macam bisa ke Pengprofnya. Dari Pengprof bisa naik tuh ke DPP. Masya Allah gitu kan, di Odds ini semuanya adalah orang-orang yang luar biasa menurut saya gitu. Berbagai macam profesi gitu ya. Ada ustadz, ustazah, semuanya tujuan satu gitu, cari keridhaan Allah dalam dakwah ini gitu. Jadi jangan segan-segan teman-teman gitu ya. Kalau dari DPP ada BPJS gitu, karena BPJS menaungi Pengprov dan DPA gitu kan ya. Kalau untuk urusan DPA, Pengprov dulu yang mengatasinya, bisa sharingkan kepada guru-gurunya ataupun penasehat dari Odds gitu. Dan di tempat masing-masing teman-teman juga saya lihat itu sudah ada penasehat ya ataupun pembinanya. Bisa tuh silaturahim ya. Kalau tidak bisa secara langsung ya via Zoom seperti ini gitu atau via call segala macam. Dan yakinlah guru-guru kita itu pastinya sangat senang kalau dikunjungi, silaturahim, hadir ke mereka gitu ya, untuk kita meminta semangat dan juga masukan tentunya. Ya, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, engkau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahmi. Kemudian barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya, hendaklah ia bersilaturahim. Ya, silaturahim. Dan yakinlah teman-teman di sini juga suka gitu ya silaturahim ya. Dan kita kunjungi tuh para guru-guru dan murabbi kita. Manfaat silaturahim itu sendiri apa sih? Ini ada beberapa, meningkatkan imun tubuh dan memperpanjang usia. Ya, maksud di sini meningkatkan imun tubuh pada saat silaturahim, karena ikatan hubungannya udah erat gitu kan. Pasti bahagia gitu. Bahagia, senyum gitu kan ya. Kumpul dengan saudara-saudara. Ya, dan memperpanjang usia itu ke hadis riwayat Bukhari itu, dan ditangguhkan ajalnya kalau ambil sawab gitu ya. Yang jelas kenapa dikatakan seperti itu ya, karena dengan silaturahim kita lebih happy, bahagia gitu, nggak gampang stres, nggak gampang sakit gitu kan, dan kita banyak masukan, dapat ilmu tentunya. Membantu memecahkan masalah, ini poinnya, poin penting juga nih. Jadi pada saat teman-teman mentok, nggak ada jawaban gitu kan, nggak ada solusi, coba deh silaturahim sama guru-gurunya ya. Di Odds itu banyak juga pada pembinanya, penasehatnya, sharing gitu. Kalau teman-teman emang udah mentok, tidak bisa diselesaikan dari DP ataupun Pemprov teman-teman sendiri, silakan sharing gitu. Karena orang-orang di DPP juga itu sangat-sangat terbuka gitu ya, menyambut teman-teman gitu. Walaupun sebenarnya dari DPP juga lebih banyak belajar juga sih dari Pemprov maupun DPA.
Kemudian sebagai bentuk iman kepada Allah, iya gitu ya, sebagai bentuk iman kepada Allah, kita beriman, kita menyambung tali silaturahim gitu. Kemudian juga akan membantu memperluas rezeki. Benar, rezeki bukan hanya tentang uang gitu ya, bukan hanya tentang uang ataupun materi. Banyak teman, banyak sahabat yang soleh dan soleha itu adalah rezeki. Apalagi sahabat-sahabat kita itu sampai mendoakan kita gitu, tanpa sepengetahuan kita. Itu adalah rezeki. Dan bisa jadi juga melalui perantara orang yang kita silaturahim itu, ya, akan banyak kebaikan-kebaikan lain yang akan datang kepada kita. Ya, terus dapat dijauhkan dari api neraka, mungkin menambah pahala setelah meninggal. Karena apa? Pada saat kita bersilaturahim, ya, memang akhlak teman-teman mungkin dikenal baik sama teman-temannya karena sering berinteraksi, kan menambah pahala. Pada saat kita sudah tidak ada di dunia, ya, kita berharap ini kebaikan-kebaikan kita yang diangkat orang-orang gitu. Jadi sehingga kita bersilaturahim setelah meninggal, orang-orang kita silaturahim itu akan mengingat, oh iya si A, si B, si C gitu. Dia dengan akhlaknya seperti ini. Masya Allah gitu kan ya. Pada saat kita meninggal, kebaikan-kebaikan kita gitu yang orang bahas, bukan keburukan kita gitu ya. Kita berharapnya sih seperti itu. Tapi kalau sekarang kita nggak tahu gitu ya. Kita nggak tahu. Kita akan tahunya pada saat memang kita sudah meninggal. Apakah iya gitu orang akan mengingat kebaikan kita gitu. Karena pada saat kita melakukan kebaikan kan tidak boleh diingat-ingat. Ada quotes juga di sini. Ya, jika berjamaah saja kau serapu ini, apalagi jika sendirian, kau takkan sanggup gitu. Jadi ini indah-indahnya berjamaah gitu kan. Pada saat kita sendirian, nggak ada yang menyemangati kita gitu. Pada saat kita berjamaah, itulah di komunitas Odots, pada saat member juga berjamaah, ada yang mengingatkan. Ada yang mengingatkan kita udah tilawah belum gitu kan ya. Bahkan dipaksa gitu. Walaupun mungkin dengan keterpaksaan, ya siapa tahu ada kebaikan di dalamnya gitu. Ada kebaikan di dalamnya dengan kita membaca satu huruf ayat Al-Quran aja itu udah mendapatkan kebaikan gitu. Apalagi banyak gitu kan ya teman-teman. Dan yang terakhir ini kayaknya 5-6 terakhir. Nah, yang kelima itu cara membagikan jiwa dalam berdakwah itu luangkan waktu untuk muhasabah diri. Ada saatnya kita memang perlu gitu memuhasabah diri sendiri gitu. Baik secara berjamaah juga bisa, teman-teman juga beberapa kali mengadakan mabit gitu kan ya, mengadakan malam bina iman takwa. Itu saat yang tepat untuk bermuhasabah gitu ya. Sendirian juga boleh gitu. Teman-teman bermuhasabah, dan apa yang dilakukan pada saat bermuhasabah, teman-teman lihat gitu, teman-teman evaluasi ya amalan yauminya gitu. Sholatnya gimana gitu kan ya, sholatnya tepat waktu atau tidak, kemudian juga sholat sunnahnya gimana, sodakohnya, infaknya gimana gitu kan ya, pergaulannya dengan tetangga gimana. Kita muhasabah diri kita sendiri, evaluasi. Kalau perlu kita punya ada tabel kontrol aktivitas ibadah itu teman-teman. Karena apa ya? Karena memang pada saat kita tidak bersemangat dalam dakwah, hal ini yang harus kita jadikan introspeksi. Bisa jadi amalan yaumi kita yang bermasalah gitu. Ya. Bisa jadi amalan kita. Kita tidak perlu tanya orang siapa-siapa, kita tanya sama diri kita sendiri gitu. Pada saat mungkin teman-teman tidak laporan tilawah, kholas segala macam ya, atau menghilang gitu kan ya, menghilang dari grup, tidak laporan sama sekali. Dan pada saat dicek kegiatan secara offline-nya juga di pengurusan teman-teman tidak aktif, ya, muhasabah diri. Oh, ini yang membuat saya kenapa tidak bersemangat gitu. Ya, berarti dalam hati kecil kita semua gitu, kita tahu gitu. Oh, malu nih pada diri sendiri itu, malu pada Allah gitu. Pengurus Odots gitu, mengajak orang untuk tilawah Al-Qur'an, ya, mengajak orang untuk tilawah Al-Qur'an. Goals-nya kita itu adalah tilawah Al-Qur'an tiap hari. Ya, untuk menjadi mengurusi kegiatan itu bisa dikatakan bukan goals utamanya kita, ya. Goals utama kita adalah tilawah gitu. Jadi kita udah jadi pengurus, kita jadi contoh juga teladan gitu. Tepat waktukah kita laporan gitu. Ya. Apakah tilawah kita bolong-bolong? Kita ini mau ngurusin umat loh, kita ngurusin member gitu. Masa iya kita sebagai pengurus tapi tilawah kita sendiri yang bermasalah gitu. Ya, muhasabah gitu, muhasabah. Pada saat memang teman-teman sudah
konsisten kembali gitu. Ya, biasanya pada saat kita udah mulai naik lagi tuh grafik imannya tuh, lagi semangatnya lagi, maka teman-teman sadar bahwa teman-teman itu ada amanah di kepengurusan dan teman-teman kembali bersemangat lagi. Jadi apa ya, teman-teman itu semangat itu muncul dalam diri sendiri gitu ya. Karena apa? Ya karena memang amalan kita tadi itu yang menjaga kita gitu. Yang menjaga kita pada saat kita lalai, ya semuanya akan terbengkalai gitu, akan lalai ya. Kemudian juga perbanyak istighfar ya. Setiap menit, setiap detik dosa-dosa dan dosa yang kita tambah gitu kan. Jadi bagaimana untuk mengurangi sedikit dosa-dosa kita dengan perbanyak istighfar itu. Ya. Kita nggak tahu di mana Allah memberikan ampunan itu gitu. Jadi perbanyak ya di penghujung sepertiga malam gitu, sebelum subuh, ataupun teman-teman bangun sebelum subuh walaupun waktunya sudah mepet, perbanyak istighfar gitu. Pada saat keluar berkendaraan menuju tempat kerja, perbanyak istighfar gitu. Ya pada saat lagi ada masalah, perbanyak istighfar gitu. Maka Allah akan kasih jalan keluar. Dan jiwa kita untuk berdakwah itu, insya Allah kita akan sadar gitu, kita akan sadar hakikatnya, oh ini loh jalan kebaikan untuk kita. Kemudian kita review kembali nih saat bermuhasabah, tujuan hidup kita itu untuk apa sih gitu ya. Apakah untuk mengejar cita-cita kita aja gitu, ingin menjadi orang kaya gitu kan ya, jadi orang kaya berkah, amin gitu kan ya, insya Allah batin ini dakwah. Apakah hanya ingin mencari popularitas gitu, hanya ingin mencari pasangan hidup tua bersama, menghasilkan anak-anak gitu, atau apa gitu. Kita muhasabah, apa sih hakikatnya tujuan hidup kita di dunia ini. Ya apapun itu, apapun profesinya, semoga kita meniatkan gitu. Khairun nas anfa'uhum linnas, itu sebagai manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya, sehingga apapun profesi kita bisa kita bisa mengajak orang gitu, kita bisa bermanfaat di mana saja. Dan kembali kita review tujuan dakwah kita ini untuk apa gitu. Kembali ke awal tadi ya, niat kita untuk apa gitu. Ya, karena dakwah itu sebenarnya teman-teman berdakwah sesuai kemampuan gitu kan ya. Teman-teman bisa berdakwah juga di aktivitas teman-teman. Ada yang jadi guru, mungkin ada yang jadi dosen, ada yang di kesehatan, ada di kantor. Ya, jadikan itu sebagai ladang dakwah teman-teman gitu. Ya, pada saat jadi guru, dosen ya ke peserta didiknya, ke mahasiswanya, tenaga kesehatan apalagi ke pasiennya gitu ya. Yang kantor, ajak orang sekitar. Ya, jadi dakwah itu penuh kelembutan tapi juga tegas gitu. Jadi pada saat kita memberikan contoh teladan yang baik, orang akan dengan mudah gitu, hatinya akan luluh dan tersentuh gitu untuk ikut bersama-sama dalam kebaikan. Gitu ya. Dan kembali lagi tujuan dakwah gitu teman-teman, jangan pernah ngerasa berjasa gitu kan ya, jangan pernah ngerasa berjasa, walaupun mungkin sudah lama nih, termasuk saya sendiri gitu, sudah lama di kepengurusan ODOTS gitu ya, jangan pernah kita merasa berjasa dalam dakwah. Kembali ke niat karena Allah gitu, karena pada saat kita merasa berjasa, pengen dihargai orang gitu ya, pengen dapat pengakuan, pada saat kita terjadi konflik sesama tim kita gitu, kita akan down ya, kita akan down, benar-benar down gitu. Berarti kita banyak istighfar, kita ngelus dada gitu, apa sih tujuan saya gabung di sini gitu, kok pada saat mungkin beda pendapat segala macam rasanya sesakit ini gitu ya, sakit banget ya, sakitnya di mana, sakitnya tuh di situ, sakitnya tuh di sini gitu. Hati-hati teman-teman, artinya memang lelah sih boleh gitu, lelah boleh gitu, dalam berdakwah ya memang harus lelah gitu ya, tapi lelahnya lelah karena Allah gitu kan ya, lelah karena Allah. Capek ya pasti capek ya, kalau capek badan, capek pikiran itu pasti, tapi jangan sampai teman-teman capek hati gitu, capek hati. Nah, jadi makanya supaya teman-teman semangat itu, jiwanya bangkit dalam berdakwah, jangan pernah merasa berjasa gitu, karena ada ataupun tanpa kita, dakwah itu akan terus berjalan, ya, akan tergantikan, gitu, akan tergantikan.
apa yang kita berikan pada dakwah ini gitu tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan pada kita gitu. Jadi jangan kita hitung-hitung gitu. Jangan pernah kita hitung jasa kita dalam dakwah ini apa gitu. Ya, jangan pernah kita hitung. Karena memang pada saat kita tidak diakuin orang gitu, jasa kita tidak dihargain orang. Itu tadi ya, bisa jadi kita resign gitu. Beda pendapat segala macam, kita tiba-tiba mundur gitu. Mundur dari kepengurusan. Ya, walaupun memang alasannya tidak kita kasih tahu tuh sama teman-teman kita, sama tim kita tidak kasih tahu gitu. Alasan kita mundur apa? Yang tahu hanya kita dan Allah gitu. Dan kalau flashback, teman-teman flashback sendiri, tanya pada hati kecil teman-teman, oh ternyata ini membuat saya resign gitu dari kepengurusan. Ya, hanya karena mungkin masalah komunikasi gitu. Ya, masalah intern dalam kepengurusan itu biasa. Ya, itu biasa. Bagaimana teman-teman harus bisa menyelesaikannya secara bijak gitu ya, secara bijak. Apalagi ada para ketua gitu. Ya, jadi ketua itu berat. Ya, jadi ketua itu berat gitu. Yang mana memang harus netral, ya, harus objektif kepada timnya gitu. Nggak boleh memihak A si B gitu. Bagaimana bijaksana mendamaikan segala macam, ya, itu tugas ketua. Jadi teman-teman saling menguatkan ya untuk tetap bersama-sama dalam dakwah ini. Kalau teman-teman terapkan, insya Allah apa yang ini, bentar ada satu lagi rasa. Oke. Yang terakhir ya, sebenarnya banyak sekali bagaimana cara untuk membangkitkan jiwa untuk berdakwah. Saya ambil di sini hanya 6. Yang terakhir itu istiqomah. Ya, konsisten. Seperti di awal tadi saya katakan bahwa teman-teman udah terjun ke dalam pengurusan, apalagi ketua. Karena ketua kemarin itu udah dilantik ya, dan memang yang memilihnya itu dari DPP langsung gitu, melalui BPJS, sudah melalui tahapan-tahapannya ya, karena tahun ini memang berbeda, periode ini berbeda. Teman-teman di situ udah komitmen. Ya, sebelum teman-teman terpilih itu sudah komitmen bahwa memang harus menyelesaikan paling tidak sampai akhir kepengurusan. Nah, makanya teman-teman kita sama-sama berdoa gitu. Semoga kita istiqomah ya, termasuk kami juga yang dari pengurus pusat gitu. Semoga istiqomah ya, istiqomah untuk terus berada di jalan dakwah ini. Gitu. Dan teman-teman juga istiqomah menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada di DPA maupun Pengprov, walaupun memang tidak banyak ya, tapi jangan stop gitu ya. Jangan stop teman-teman. Walaupun 2 bulan sekali ya, ada kaosnya atau kalkulus, ya, paling tidak teman-teman itu ada kegiatan, tetap bergerak. Ya, tetap bergerak. Sebagaimana di quotes ini nih, quotes yang sudah saya bikin ini dari Imam Syafi'i ya. Jika engkau sudah berada di jalan yang benar menuju Allah, maka berlarilah. Jika sulit bagimu, maka berlari kecillah. Jika kamu lelah, berjalanlah. Jika itu pun tidak mampu, merangkaklah. Namun jangan pernah berhenti. Ya, jangan pernah berhenti. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu menyukai amalan yang rutin dilakukan meskipun sedikit. Jadi kayak teman-teman rutin mengadakan misalnya ngaos, kalkulus, odus peduli, walaupun pesertanya cuma sedikit, ya, itu bukan menjadi tolak ukur Allah ridho atau enggak gitu. Siapa tahu yang memang cuma sedikit ini teman-teman, ya sedikit inilah yang banyak berkahnya gitu. Ya jadi teman-teman jangan patah semangat, terus aja istiqomah gitu, rutinkan aja, hayu gitu kan ya, hajar gaspol gitu. Ya, itu saja mungkin dari saya ya, tentang bagaimana membangkitkan jiwa dalam berdakwah gitu. Karena dunia itu tempat kita menanam, akhirat tempat memanen. Jadi pada saat kita menanam kebaikan, ya, insya Allah yang akan kita panen nanti adalah kebaikan. Ya, jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, maka tanamlah kebaikan. Karena apa yang kita panen pasti sesuai dengan apa yang kita tanam. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, jika terdapat kesalahan di dalamnya, itu pasti murni datangnya dari saya. Sejatinya apa yang saya sampaikan itu menjadi nasihat pribadi sih untuk saya sendiri gitu.
kepada Allah saya mohon ampun, dan jika terdapat kebenaran itu pasti datangnya dari Allah ya. Hanya saja Allah menitipkannya lewat saya gitu. Itu saja teman-teman, saya tutup, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah ya. Pemaparan materi dari Ustazah Tata sangat lengkap sekali ya. Anak tangkap di sini kita harus kokohkan barisan ya, saling mengingatkan agar kita lagi futur, semangat dakwah kita bangkit kembali gitu, apalagi melihat teman-teman yang lain semangat dalam berdakwahnya gitu. Oke, kita buka sesi tanya jawab ya atau sharing kepada teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini atau yang lain, boleh silahkan. Atau ada yang mau menambahkan tuh, karena di sini banyak tuh ada Ustadz. Ya, boleh. Oh, Ada senior di sini. ya ada Ustadz Boleh Hudzaifah, silakan. ada Ustadz Amin. Atau dari Mbak Iva, Ustazah Iva. Masih pada on kan atau tidur nih? Ayo, yang lain kalau ada pertanyaan atau yang Ustadz, mau di-sharingkan gitu, tafadhol. Ustadz Huzaifi udah on cam tuh. Masya Allah. Sepertinya dia mau ngomentarin saya. Tafadhol Ustadz. Oke, yang lain boleh kalau ada pertanyaan. Oh, waktunya udah overload ya? Kayaknya ini tinggal implementasinya aja nih, Mbak Tata. Oke. Udah ya, closing statement aja ya. Hubung udah jam berapa ini? Closing statement aja ya. Oh iya, oke ya. Ya langsung aja Mbak. Ya, Boleh. sebenarnya quotes tadi udah banyak mewakili ya. Tapi ini closing statement untuk penyemangat bagi teman-teman semua dan juga saya gitu ya. Untuk membangkitkan jiwa dalam berdakwah. Jadi ini tempat saya tanamkan dalam diri saya pada saat kemarin menjadi ketua Pengprov gitu. Jadi jika tim Anda, saya bilangnya Anda ya, jika tim Anda sedang tidak bersemangat dalam dakwah, maka niatkan, azamkan dalam diri bahwa Andalah yang jadi penyemangatnya. Gitu. Namun, jika Anda sendiri sedang tidak bersemangat dalam dakwah, jadikan kematian sebagai penyemangatnya. Itu saja. Jazakumullah khairan katsiran. Cukup. Masya Allah. Kalau dengan kata kematian itu rasanya gimana itu, Mbak? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, cukup ya untuk kajian pada malam hari ini. Selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Huzaifi, dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar tadi kata Mbak Tata, dua hal pengingat yang terbaik kita itu yaitu kalau tidak kita mengingat kematian, yaitu kita mengingat kiamat. Baiklah, kita tutup materi kita hari ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafihi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukra.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tuftahu abwarida wa taysir wa tughliqu biha abwaaba syarri wa ta'sir. Anta maulana wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma faqihna fid dina. Allahumma ja'alna min muqimus shalah wa min zurriyyatina ya Allah. Allahumma ja'alna min huffazil Qur'an wa min zurriyyatina ya Allah. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an wa min zurriyyatina ya Allah. Washfa' lana bi syafaati rasulika yaumal qiyamah. Allahumma dakhilna mudkhalan sidikin wa akhrijna mukhrajan sidikin. Wa hab lana min ladunka sultanan katsiran. Allahumma aslih lana anfusana kullaha ya Allah. Allahumma aslih lana anfusana kullaha ya Allah. Allahumma aslih lana anfusana kullaha ya Allah. Wala takilna illa anfusana tarfata ain. Allahumma inna nas'aluka ismi wa barakatan fi rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hamna lanakuna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma in kana rizqana fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'hrij wa in kana mu'siran fayassir wa in kana haraman fatahhir wa in kana ba'idan faqarib wa in kana qalilan faqasir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma inna na'udzubika minal husni wal huzn wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika min ghalawatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr wa min azabil jahannam wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba waliwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jazakumullah khair. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah Tata menjadi renungan kita semua dan juga motivasi ya untuk selalu memprioritaskan dalam berdakwah fastabiqul khairat, bertambah-tambah dalam kebaikan. Sebelum kita tutup kajian kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama melafalkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjutkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afamikum, kalau ada kata-kata yang salah, Anda sebagai MC, mohon maaf bila misal kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak. Assalamualaikum. Jazakallah khair teman-teman. Jazakallah khair Mbak Tata, Mbak Iva. Sama-sama. Jazakallah khair. Izin live ya. Keren Mbak Tata, keren. Siap-siap ya Mbak Iva. Ya. Mbak Iva next. Cepet nih Mbak Tata live. Izin live ya. Ya, kita cepat. Apanya? Apanya? Apa siapa tadi yang ngomong Helen ya? Ya, izin live ya, mau makan. Assalamualaikum. Siap apa Mbak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.